Perhatikan kalimat saya. Bagian ini perlu hati-hati. Jikalau tidak, kita akan terpeleset dalam memahaminya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jikalau pengampunan dosa itu harus diingat, bukanlah upah karena kita mengampuni orang, maka kita diampuni. Ya, jadi di dalam satu pemahaman tidak boleh berbenturan, ya, antara satu bagian dengan satu bagian yang lain. Bukankah pengampunan dosa adalah karena kemurahan Allah? Betul. Lalu kenapa ampuni dosa kami seperti kami mengampuni dosa lain seakan-akan upah? Ini kan jadi problem. Nah karena itu maksudnya apa? Tidak mungkin Yesus mengajar doa yang salah. Tapi sangat mungkin kita salah memahaminya. Ya, jadi ini kita perlu hati-hati sekali. Nah karena itu jika pengampunan dosa merupakan akibat pengampunan dosa orang lain, maka pengampunan dosa bukan lagi kasih karunia. Oleh karena itu, ini harus dipahami di dalam konteks orang percaya yang sudah diampuni dosanya. Dan harus hidup dalam pengampunan terhadap sesamanya. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu kepada orang yang sudah percaya. Bukan orang yang belum percaya. Sehingga kita tidak bisa menempatkan itu kepada orang yang belum percaya. Kamu dosanya akan diampuni Tuhan kalau kamu ngampuni. Lalu kita ngomong sama orang yang belum mengenal Kristus. Maka dia akan memahami pengampunan adalah upah. Bahayanya setengah mati. Jadi konteksnya di mana? Bacaannya itu apa? Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya. Maka itu adalah pemahaman antar orang yang sudah mempunyai relationship. Bukan orang yang belum bertobat. Bukan orang yang belum percaya. Jadi jangan pukul rata pemahaman itu terhadap orang yang belum mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal suara sang gembala? Hanya dombanya. Tapi domba yang rupanya kacau balau jalannya. Domba yang lagi salah jalan, ditariknya kembali. Maka wahyu pun adalah konteksnya. Teks itu ada di dalam konteks ketika Tuhan berbicara kepada gerejanya. Kemudian yang kedua, ini di dalam bagian ini, maka apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sangat menarik, saudara. Ya, bagaimana kita mesti mengerti apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Maka ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Perhatikan latar belakangnya. Ada di kitab Matius sebetulnya. Pada kitab Matius ayat 18, 21 sampai 35, nanti saudara bisa membaca keseluruhan. Itu adalah kisah. Tentang satu orang dikatakan perumpamaan tentang pengampunan. Gara-gara si Petrus nanya, guru berapa kali harus mengampuni? 7 kali kah? Nah, itu ya jawaban Yesus terkenal 7 kali 70. Lalu adalah kisah seorang majikan punya hambanya ini punya utang. Tapi kalau dijual dia, istrinya, anaknya sebagai budak, tetap aja utangnya nggak lunas. Tapi Tuhan ini seorang yang baik. Udahlah, utangmu kuhapuskan. Hapuslah utang orang ini, lunas, merdekalah dia. Dia nggak punya utang lagi. Tapi ada temannya punya utang sama dia. Utang dia ke bosnya 100 juta nggak bisa kebayar. Temannya cuma utang 10 perak. Dia datangin, mana utangmu sama aku? Temannya bilang, aduh sorry aku nggak bisa bayar, belum bisa. Marah dia pukulin lah temannya ini. Suruh paksa bayar, dijeblosinnya ke penjara. Lalu datanglah teman-teman yang lain, lalu kasih tahu sama si majikan. Aduh Tuhan, kau bebaskan dia dari utang itu, sekarang dia hajar temannya. Marahlah Tuhan itu, dipanggil orang itu dan dijebloskan ke dalam penjara. Ya, utangmu 100 juta aku ampuni. 1 perak utang temanmu kau tidak ampuni. Jahat sekali kamu. Begitulah orang Kristen yang kenal Tuhan. Karena itu, tidak ada pengampunan bagimu atas dosa yang kau lakukan di dalam status yang sudah ditebus itu. Maka kau menumpuk masalah dalam hidupmu. Karena itu jikalau kau sudah mengenal Tuhanmu, ampunilah sesamamu. Belas kasihannya ada kepadamu. Tapi ingat, kenapa saya harus mengampuni orang itu? Karena kita sudah diampuni lebih dulu. Jadi itu bukan upah, tapi justru responsibility. Itu tanggung jawab kita. Itu rasa syukur kita. Jadi ingat ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita lebih dulu. Tetapi waktu kamu mengampuni, belum tentu orang terima. Kamu tidak perlu kecewa lalu marah. Kalau gitu saya tarik lagi pengampunan saya. Enggak. Personal kita penting dengan Tuhan.
Itu adalah menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Yang sudah mengampuni, maka kita lakukan perintahnya, mengampuni sesama. Lepas dari yang diampuni, mau terima atau tidak terima, senang atau tidak senang. Tetapi kita sudah tidak mau lagi perhitungkan. Kalau kita yang salah, kita yang minta ampun. Sesederhana itu. Sehingga di dalam pengampunan itu tidak ada basa-basi. Dan oleh karena itu, bagian yang ketiga, hanya seorang yang sudah diampuni dosanya memiliki kepengampunan, mengampuni dosa orang lain terhadap dirinya. Awas ya, di dalam tataran sosial, udahlah, gue nggak hitung lagi. Kita bisa berbuat baik. Baik dalam attitude, dalam konteks sosial. Itu beda dengan semangat pengampunan loh. Lain sekali. Ya. Jadi orang yang mature, kalau dia dibohongin orang, ya udah nggak apa-apa. Biar dia bohongin, rezeki gue datang lagi gitu ya. Itu mature, dalam dewasa, dalam bersikap di kehidupannya. Ngapain gue ribut gara-gara urusan segitu? Nah, ini orang yang dewasa. Yang kekanak-kanakan urusan kecil bisa jadi gede, nggak karu-karuan. Nah, kalau orang dewasa ya sudah. Karena itulah orang-orang seperti ini sering mempermalukan orang-orang yang menyebut dirinya beriman. Karena mereka berhitung, yang ini enggak. Nah, oleh karena itulah, mengampuni dosa sesama adalah kekuatan anugerah pengampunan Yesus Kristus. Betulkah engkau orang yang sudah diampuni? Pasti engkau mampu mengampuni. Itu menjadi satu pembuktian sebetulnya. Saya orang yang sudah diampuni. Bagaimana saya tahu? Lihat hidupmu yang penuh dengan kasih sayang. Ingat ya, pengampunan adalah kemurahan. Tetapi bukan murahan. Ini jangan salah ngerti juga ya. Pengampunan adalah kemurahan, tetapi bukan murahan. Banyak sekarang orang-orang bilang, udah ampuni, mari kita ampuni. Saya Tuhan ampuni dia gini, ampuni gini. Terus ngomong, saya sudah ampuni. No. Itu retorik saja itu. Orang yang mengampuni akan tampak dalam hidupnya yang merdeka. Tapi orang bilang, saya sudah ampuni. Tampak dalam relationship-nya day to day. Di tempat lain. Jadi kalau ada satu orang urusan sama kita, misalnya ya, kita udah bereskan, katanya dia sudah bereskan. Saya udah nggak mau lagi. Tapi kemudian dia ke tempat lain masalah, ke tempat lain lagi masalah. Anda akan tahu, sebetulnya dia tidak pernah beres. Nah, itu bukti identitas pada diri kita. Mengampuni sesama adalah kekuatan anugerah. Ya. Oleh karena itu, mengampuni sesama yang berdosa adalah bukti kualitas iman orang yang percaya. Namun harus disadari, mengampuni bukanlah sekedar rentetan kata, tapi tindakan nyata orang yang mengampuni. Barang siapa mengampuni, hidupnya merdeka. Barang siapa menyimpan dendam, ia hidup dalam kegelisahan yang luar biasa. Hidup dalam marah, hatinya bergelora. Tiap kali lihat orang itu meleduk lagi. Jadi orangnya yang dibencinya mungkin udah biasa-biasa, udah cuek aja gitu ya. Dianya yang stroke. Gara-gara itu. Tapi jangan bilang semua orang stroke gara-gara benci. Bahaya lagi kita nanti. Ya. Ampuni. Dan sungguh-sungguh juga akan tampak dalam perubahan sikap hidupnya. Oke, saya nggak mau hitung lagi. Oke, sorry, saya ampuni kamu. Kalau orang yang diampuni itu betul menerima, hidupnya juga berubah. Tapi kalau cuma basa-basi, kamu bisa lihat. Jadi nggak usah pakai omong-omong, wah dia udah gini, dia... No, hidup itu kelihatan. Maka indah ya, di mana kita ada damai sejahtera itu ikut menyertai. Nggak ada satupun dari kita ini yang nggak pernah berbuat salah. Ya, karena itulah belajar kita mengampuni orang yang bersalah dan belajar menerima pengampunan dari orang lain terhadap kita. Karena kita belajar seperti Kristus yang sudah mengampuni kita. Oleh karena itu, ingat ya bahwa pengampunan itu bukan sikap seremonial, tetapi aktual di dalam tindakan yang seutuhnya. Ya.